Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaiannya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang mata di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Gelapnya malam hari, ku takkan sendiri, Yesus selalu menemani. Haleluya, dari anak aku disayang Tuhan. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan cuma bersorak, hei, Dia tetap setia. Shalom adik-adik, waktunya kita mau ibadah. Kita siapkan hati kita, duduk yang manis dulu. Kita mau menyembah Tuhan, mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pagi ini. Yuk adik-adik, duduk yang manis.
Siapin hatinya ya. Kita mau nyanyi sama-sama, kita mau mengucapkan, menaikkan ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus pagi hari yang indah ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Apa ku berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, dari awal kita katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Dengan sungguh-sungguh adik-adik, kasih-Mu melimpah. Kita ucapkan syukur kita buat Tuhan Yesus pagi ini adik-adik. Katakan kita berterima kasih buat pagi yang indah ini. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, di sepanjang mari kita mengucap syukur buat Tuhan Yesus adik-adik. Katakan besar setiamu. Besar setiamu, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Besar setiamu Tuhan, karena kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami masih boleh sehat sampai pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami mau memulai ibadah kami Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati kami, Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami juga, mulai dari awal, pertengahan, hingga nanti akhirnya Tuhan. Bapa, kami siap untuk memuji, meninggikan dan bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sama Tuhan nih kayaknya nih Kak Didis nih. Benar, Kak. Wih, semuanya mesti bangkit berdiri dulu dong Kak. Iya. Oh iya, adik-adik Iya. bangkit berdiri dulu deh ya. Kita Kayak siap-siap. Kak Lilis sama Kak Ursula ya, Kak. Oke. Tangannya ini dulu. Oke, oke, Kak. Tadi buat Tuhan. Boleh dulu kali tepuk Yesus ya, Kak? Boleh. Oke. Oke, adik-adik di rumah siap? Siap ya? Siap, siap banget. Oke, kalau gitu tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke, Kak. Kita mau saling mengasihi ya, Kak? Karena Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita ya, Kak? Benar ya? Oke, Kak. Ikutin gerakannya ya. Iya, benar. Oke. Siap-siap adik-adik. Dua, tiga, empat. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi adik-adik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa, Kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kasih kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, Kak. Lebih semangat lagi, yo. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kiri dulu adik-adik. Kanan lagi. Kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kasih kepada teman seperti kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kasih kepada teman seperti kasih. Kasih kepada teman. Kasih kepada teman seperti kasih. Kasih kepada teman. Kasih kepada teman seperti kasih Yesus. Masih semangat ya, Kak? Masih semangat. Tapi sebelum nyanyi aku mau nanya dulu nih, Kak. Apa tuh? Kira-kira kalau daki gunung itu capek nggak sih, Kak? Ya capek. Pasti pegel-pegel ya, Kak. Betul. Nah, tapi nih, Kak, kali ini kita daki gunungnya bersama Tuhan Yesus. Jadi semangat nih kayaknya. Benar, sukacita ya, Kak. Oke. Kalau gitu boleh dulu nih, Kak. Gimana siap-siap daki gunung? Siap ya. Gini ya. Tepuk tangan dulu deh. Siap-siap ya adik-adik di rumah. Ya, daki. Ya, Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lomba yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, Kak. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku.
semua adik-adik. Di suka kau ada, di dukaku ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi adik-adik? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka, ketawa yang kenceng dong. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesus. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Sekali lagi ya, katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Sekali lagi. Ya, firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Terus berbuah, 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 buah. Berbuah, 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 berbuah. Yes! Oh, oh, oh! Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh teman kamu. Ya, kita doa sama-sama ya. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, kita berdoa. Shalom teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus kami berdoa supaya gereja kami diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami, Oma Susi, dan para pengerja gereja agar dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus juga berkati kakak-kakak sekolah minggu supaya semakin semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami supaya bisa segera pulih dari pandemi COVID-19. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan para menteri supaya bisa mengatur bangsa kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin hatinya ya. Kita mau buka hati untuk firman Tuhan. Kita mau siapin telinga kita juga untuk firman Tuhan. Kakak berdoa supaya firman Tuhan ditaburkan di tanah yang subur di hati kalian.
lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk dengerin firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi di rumah masing-masing. Kami siapkan hati kami, pikiran kami semuanya untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus mengurapi kakak yang akan membawakan firman-Mu sehingga ia boleh menyampaikan isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Gina hari ini. Kak Gina yakin kalian masih punya sukacita, semangat, dan pastinya siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
pada hari ini adik-adik ya. Kak Gina hari ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Adik-adik ya, diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 adik-adik. Dalam kisah ini adik-adik, Tuhan Yesus sedang menuju ke Yerusalem adik-adik, dalam perjalanan ke Yerusalem adik-adik. Tuhan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus memasuki suatu desa, ia melihat adik-adik 10 orang kusta mendatanginya adik-adik ya. Tetapi 10 orang kusta ini berdiri agak jauh adik-adik ya dari Tuhan Yesus. Kenapa berdiri agak jauh? Karena zaman dulu adik-adik, sakit kusta tidak boleh berdekatan dengan orang yang sehat adik-adik. Orang yang sakit kusta atau yang disebut dengan lepra, mereka jika terkena sakit kusta, mereka harus diasingkan adik-adik dari lingkungannya mereka tinggal adik-adik. Jadi tidak boleh bergabung dengan orang yang sehat adik-adik. Jadi mereka sangat menderita karena zaman dulu sakit kusta tidak ada obatnya adik-adik. Jadi mereka harus mengasingkan diri dari lingkungannya yang umumnya ditinggali oleh orang-orang sehat adik-adik ya. Jadi mereka secara fisik mereka sakit dan juga secara batin adik-adik, secara emosi mereka itu diasingkan dan pasti tidak enak ya adik-adik ya, diasingkan dari lingkungan mereka tinggal adik-adik. Nah, bagaimana 10 orang kusta ini mengalami kesembuhan adik-adik ya? Kita lihat video tayangan berikut ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah adik-adik, sudah menonton tayangan tadi? Siapa yang sudah?
Angkat tangannya. Saya sudah. Oh pasti kakak yakin semuanya sudah menontonnya ya adik-adik ya. Tadi Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem adik-adik, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Tuhan Yesus masuk suatu desa adik-adik. Lalu 10 orang kusta datang menemui Tuhan Yesus dan berdiri agak jauh. Kenapa mereka adik-adik berdiri agak jauh? Karena mereka sakit kusta. Mereka tidak boleh mendekati Tuhan Yesus adik-adik. Lalu mereka berkata apa adik-adik? Guru, kasihanilah kami. Berarti mereka membutuhkan apa adik-adik? Kesembuhan. Mereka ingin Tuhan Yesus menyembuhkan mereka adik-adik. Karena mereka sangat menderita karena menderita sakit kusta adik-adik. Lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, mereka mau nggak adik-adik? Yang sakit kusta itu, yang 10 orang tadi. Mereka mau adik-adik. Mereka berlari adik-adik. Di tengah jalan, mereka menjadi tahir, menjadi sembuh adik-adik ya. Nah, setelah mereka sembuh, yang kembali kepada Tuhan Yesus berapa orang adik-adik? Ayo, berapa orang? 9? 1? Berapa? 1 orang saja yang kembali kepada Tuhan Yesus. Dia memuliakan Allah adik-adik ya. Dia memuliakan Allah adik-adik. Dan dengan suara nyaring adik-adik, memuliakan Allah dengan suara nyaring adik-adik ya. Lalu apa? Tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus adik-adik dan mengucap syukur adik-adik karena ia sudah sembuh. Padahal yang 1 orang tadi seorang Samaria adik-adik. Zaman dulu orang Yahudi adik-adik sebenarnya tidak boleh bergaul dengan orang Samaria karena mereka berbeda adat, berbeda kebiasaan adik-adik. Nah, 1 orang tadi tahu berterima kasih dan mengucap syukur adik-adik kepada Tuhan Yesus adik-adik. Sedangkan 9 orang tidak kembali adik-adik kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah sembuh, ya sudah tidak kembali lagi kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, tadi kan Tuhan Yesus bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa harus kepada imam adik-adik? Karena zaman dulu juga imam yang menentukan apakah seseorang sudah sembuh dari sakit kusta atau tidak adik-adik. Jadi imamlah yang menentukan apakah seseorang sudah sembuh dari sakit kusta atau tidak adik-adik. Nah, dari 10 orang kusta tadi yang sudah sembuh, yang sudah disembuhkan adik-adik, hanya 1 orang saja yang kembali kepada Tuhan Yesus setelah ia disembuhkan dari sakit kusta adik-adik. Ia mengucap syukur adik-adik karena ia sudah sembuh adik-adik. Berterima kasih karena kesembuhan yang sudah ia terima adik-adik. Nah, Kak Gina yakin kalian pernah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku sakit, aku butuh kesembuhan. Nah, ketika kalian sudah sembuh, mengucap syukur gak kepada Tuhan Yesus atas kesembuhan yang kalian terima? Pasti ya, harus ya, tidak boleh lupa ya, karena kita mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur adik-adik? Karena itu yang dikehendaki Tuhan adik-adik kepada kita. Kita mengingat bahwa kasih, anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus mengucap syukur kepadanya adik-adik ya. Nah, kakak harap kalian seperti 1 orang tadi adik-adik, tahu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus adik-adik. Jangan seperti yang 9 orang tadi, udah sembuh ya udah sembuh, gak inget lagi sama Tuhan Yesus adik-adik ya. Gak boleh ya, harus tahu mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita adik-adik. Nah, kalau sudah sembuh, berhenti nggak mengucap syukurnya? Enggak, setiap hari harus mengucap syukur. Misalnya, Tuhan Yesus, saya mengucap syukur, berterima kasih karena saya boleh bangun dengan tubuh yang sehat, masih bisa bernafas ya.
masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berjalan. Ya. Jadi setiap hari kita harus mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik ya. Dan jangan lupa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan pastinya membaca Alkitab setiap hari adik-adik. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelajaran rema bagi kehidupan kami, bagi kehidupan adik-adik kami, Bapa, dimanapun mereka berada saat ini. Kami belajar Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan atas apa yang Engkau lakukan kepada kami. Walaupun Tuhan telah menyembuhkan kami Bapa, tapi kami belajar supaya setiap hari kami harus mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena itu yang dikehendaki Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami dalam pendidikan mereka. Engkau kiranya menuntun mereka Tuhan dimanapun mereka berada, berkati juga kesehatan mereka dan juga pekerjaan dan usaha orang tua mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus menurut kami. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Shalom adik-adik, sekarang kita buat stik es krim. Dan bahan-bahannya kita pakai adalah satu karton warna-warni, stik es krim, dan double tip. Kita coba. Ayo. Pertama-tama kita ambil kertas origami, kita lipat sisi kiri, sisi kanan, bawah, dan atas. Mari kita mencoba. Sisi kiri, sisi kanan. Kita lipat dulu ya. Kita coba lipat. Sisi atas, sisi bawah. Jadinya kan gini, sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah. Nah, kita double tip di sisi-sisinya. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, kita lipat. Sama yang atas, pakai double tip ya adik-adik. Jadi gini, yang ini kita lipat ke atas, atasnya gini, kan gini, ini ke atasnya begini, ini di bawah. Oke. Nah, kan gini,
kan hasilnya jadi bulat gini kan, ya kan. Yang ini kita lem aja pakai double tip ya. Oke, kan udah jadi seperti ini adik-adik. Nah, sekarang kita tulis ayat hafalan. Ambil lagi kertas origami. Jadi origami itu dua ya adik-adik. Oke, kita lipat dua dulu. Ini kita lipat dua, habis itu lipat lagi sebelah kiri, atas sama bawahnya. Kalau sudah, kita dibuat ayat hafalan di tali pulpen ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, udah jadi seperti ini, dan kita pakai double tip. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, kita tempel ini gitu, atas lagi sampai atas lagi. Oke, jadi seperti ini. Kelihatan adik-adik. Oke, dan kita double tip tengah-tengahnya. Oke, dan cheese, stik es krim, udah masukin pelan-pelannya. Nah, jadi deh seperti ini. Oh iya, dan juga jangan lupa tanggal minggunya, minggu, dan tanggalnya 17 Oktober 2021. Nah, udah selesai adik-adik. Nanti dikirim ya kakak-kakak di nomor di bawah ini. Selamat mencoba adik-adik. God bless. Happy Sunday.